Halo Azulgrana, selamat datang di channel El Barça. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Barcelona khusus buat Anda. Tapi sebelumnya, buat Azulgrana yang pengen beli jersey Barcelona, silahkan klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di video ya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini kepada Azulgrana di seluruh dunia. Terima kasih. Virus Corona juga ancam laga Barcelona versus Napoli. Laga Barcelona versus Napoli di leg kedua babak 16 besar Liga Champions terancam digelar tertutup. Penyebabnya tak lepas dari ancaman virus Corona. Seperti dilansir Football Italia, pemerintah provinsi Barcelona meminta agar laga melawan Napoli digelar secara tertutup. Padahal 3 hari sebelumnya status untuk laga nanti sempat dinyatakan aman oleh Kementerian Kesehatan Spanyol dan juga penonton boleh untuk datang. Pemerintah Catalunya meminta agar laga melawan Napoli di Camp Nou pada hari Kamis 19 Maret digelar tanpa penonton. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Spanyol sudah punya 430 kasus hingga pada hari Minggu 8 Maret. Sejauh ini 5 orang sudah dinyatakan menjadi korban jiwa. Adapun sebelumnya, laga Valencia versus Atalanta di Stadion Mestalla pada hari Rabu 11 Maret juga akan digelar tertutup. Pasalnya Lombardi atau basis asal Atalanta menjadi salah satu wilayah yang terpapar parah virus corona. Laga melawan Napoli menjadi penentuan Lionel Messi dan kawan-kawan ke perempat final. Sebelumnya Barcelona ditahan 1-1 oleh Napoli saat bertanding di San Paulo. Barcelona versus Real Sociedad 1-0. Lionel Messi bikin rekor aneh. Barcelona berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad di La Liga. Pada 8 Maret 2020 kemarin, Lionel Messi mencetak gol kemenangan Barcelona lewat titik putih pada menit ke-81. Tidak hanya gol, Lionel Messi juga menciptakan rekor pada laga itu. Namun rekor tersebut bukan soal mencetak gol ataupun hal yang membanggakan lainnya. Rekor itu adalah soal mendapatkan kartu kuning dalam 3 laga beruntun. Ya, Lionel Messi mendapatkan kartu kuning pada laga itu, tepatnya pada menit ke-42. Dia menjegal gelandang Real Sociedad, Michael Merino, dengan sangat terlambat. Alhasil, wasit langsung memberikan si kutu. Julukannya si kartu kuning. Media Spanyol Marca bahkan menyebutkan bahwa Lionel Messi sebenarnya layak mendapatkan 2 kartu kuning pada laga tersebut. Sebelum melanggar Merino, Lionel Messi terlihat menginjak kaki bek Diego Llorente. Wasit tampaknya masih berbaik hati dengan tak memberikannya kartu saat itu. Lionel Messi sebelumnya juga mendapatkan kartu kuning pada laga Liga Champions kontra Napoli. Wasit saat itu melihat Lionel Messi berpura-pura dilanggar oleh penjaga gawang Napoli, David Ospina. Kartu kuning lainnya didapatkan di Lionel Messi saat laga El Clasico kontra Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu 2 pekan lalu. Lionel Messi melanggar gelandang Real Madrid Casemiro sehingga membuat dia mendapatkan kartu kuning. 3 kartu kuning dalam 3 pertandingan beruntun merupakan sesuatu yang aneh untuk pemain seperti Lionel Messi. Pasalnya dalam laga-laga sebelumnya Lionel Messi sangat jarang mendapatkan kartu kuning. Selain dari 3 laga tersebut sepanjang musim ini, penyerang nomor 1 Barcelona itu baru mendapatkan 3 kartu kuning, yaitu ketika menghadapi Celta Vigo di Liga Spanyol, lalu Atletico Bilbao di ajang Copa del Rey, dan Borussia Dortmund pada babak penyisihan Liga Champions. Gawat, Barcelona dihantam badai konflik internal yang akut. Meski masih bisa bersaing di puncak klasemen sementara La Liga musim ini, Barcelona sebenarnya tengah memasuki masa-masa genting. Ada sejumlah masalah internal yang bisa mengakibatkan klub terbelah menjadi 2 kubu. Mengutip Marca, hubungan antara pimpinan, staf pelatih, dan tim Barcelona sudah lama bermasalah. Ada banyak tanda-tanda masalah tersebut meski mereka berhasil mengalahkan Real Sociedad 1-0 akhir pekan lalu. Klub jadi lemah, tutur Gerard Pique setelah pertandingan. Selain itu, fans Barcelona pun menunjukkan kekecewaan mereka sejak awal pertandingan dengan siulan kritik untuk para pemain. Kondisi-kondisi inilah yang bisa membuat Barcelona kehilangan gelar La Liga musim ini. Sama seperti yang terjadi di kandang saat menjamu Eibar beberapa pekan lalu. Publik Camp Nou melemparkan sapu tangan putih ke lapangan dan menuntut Josep Maria Bartomeu mundur dari jabatannya sebagai presiden klub. Berbagai departemen internal Barcelona juga melahirkan masalah lini.
Banyak departemen yang dikabarkan saling meragukan dan tidak percaya satu sama lain. Sebut saja kasus Eric Abidal beberapa waktu lalu. Direktur olahraga Barcelona ini justru mengkritik Lionel Messi dan kawan-kawan karena bermain buruk, padahal sebagian besar pembelian Abidal beberapa tahun terakhir terbilang gagal. Lalu masih ada skandal media sosial yang melibatkan Bartomeu. Kabarnya Presiden Barcelona ini menyewa jasa buzzer untuk meningkatkan kredibilitasnya dan menyerang kandidat presiden penggantinya. Lebih lanjut, pergantian pelatih memecat Ernesto Valverde untuk Quique Setién dianggap belum benar-benar berdampak positif. Barcelona masih menunjukkan kelemahan yang sama. Para pemain bahkan kesulitan menerapkan taktik Setién yang ingin memainkan bola dari belakang. Barcelona pun kembali mengandalkan dominasi bola, tapi tidak benar-benar berubah. Terlebih, baru-baru ini ada kontroversi tentang sikap asisten pelatih Setién, Eder Sarabia, yang memaki-maki para pemain karena bermain buruk di lapangan. Setién bahkan harus meminta maaf di depan publik. Bagaimanapun ada banyak titik lemah pada tim yang berada di puncak klasemen sementara La Liga ini. Konflik internal ini bisa mengancam harapan Barcelona menjuarai La Liga, apalagi Liga Champions. Barcelona siap menghadang rencana Chelsea merekrut Marc-Andre ter Stegen. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Chelsea sedang meminati Marc-Andre ter Stegen untuk menggantikan Kepa Arrizabalaga di bawah Mister Gawang, dan Barcelona selaku pemilik ter Stegen siap menghalangi rencana tersebut. Seperti yang diketahui, performa Kepa Arrizabalaga pada musim ini jauh dari kata memuaskan. Padahal dirinya direkrut The Blues dengan harga 71 juta pound sterling yang membuatnya jadi kiper termahal di dunia pada tahun 2018 lalu. Bahkan pemain berumur 25 tahun itu sempat diasingkan oleh Frank Lampard dalam beberapa pertandingan, sampai saatnya dirinya dimainkan kembali kala The Blues bertemu Liverpool di ajang FA Cup pekan lalu. Sejak kembalinya Kepa, Chelsea berhasil membantai Everton akhir pekan kemarin. Namun tetap saja rumor soal The Blues mencari kiper baru masih beredar sampai sekarang. Laporan dari Express menyatakan bahwa Chelsea meminati ter Stegen untuk menggantikan Kepa Arrizabalaga. Tidak peduli meskipun kiper berkebangsaan Jerman tersebut merupakan pemain inti Barcelona selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja Barcelona tidak tinggal diam. Sport mengklaim bahwa klub besutan Quique Setién itu akan berupaya untuk memagari ter Stegen dari godaan Chelsea. Salah satu caranya adalah dengan memberinya kontrak baru. Kontrak ter Stegen sendiri masih berlaku cukup lama, yakni sampai 2022 mendatang. Sedangkan laporan yang sama menambahkan bahwa Barcelona ingin mengikat ter Stegen dengan kontrak hingga tahun 2024. Juara bertahan La Liga itu juga sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan pemain. Sejauh ini diskusi soal kontrak baru masih menemui jalan buntu. Disebutkan bahwa Barcelona dan ter Stegen belum sepakat untuk angka gaji. Ter Stegen ingin menjadi salah satu pemain dengan bayaran termahal di klub. Performa ter Stegen sendiri masih bagus, kendati Barcelona sedang mengalami naik turun performa. Dia sudah mencatatkan 11 clean sheet sejauh ini dan baru kebobolan 34 gol dari 34 pertandingan. Leg kedua Liga Champions, cedera Arthur Melo akan membuat pelatih Barcelona makin pening hadapi Napoli. Barcelona diprediksi bakal kekurangan pemain tengah pada Liga Champions leg kedua ketika melawan Napoli di Camp Nou pada hari Kamis. Dua gelandang berpengalaman Arturo Vidal dan Sergio Busquets tidak bisa bermain karena scoring, dilansir dari Tribun Jok. Parahnya lagi, gelandang Barcelona yang lain seperti Arthur Melo belum akan pulih dari cedera pergelangan kaki pada waktunya untuk bermain ketika akan melawan Napoli di Liga Champions. Apalagi pemain Brazil itu sudah absen pada pertandingan akhir pekan lalu ketika melawan Real Sociedad. Pekerjaan besar untuk pelatih Barcelona Quique Setién. Dia harus menemukan solusi karena beberapa pemain kunci tak bisa bermain. Arthur dilaporkan sudah ditangani oleh Ramon Jugat agar bisa kembali segera mungkin. Tetapi proses pemulihannya ternyata memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Ya, meleset dari rencana awal, yaitu membuatnya kembali fit untuk pertandingan Liga Champions ketika melawan Napoli.